Hai semua, saya Melna dan hari ini di video kali ini saya mahu berkongsi tentang cara dan rutin penjagaan kulit yang saya telah bagi recommendation kepada salah satu pelanggan saya yang baru sahaja buat keputusan untuk jadikan Mary Kay sebagai produk penjagaan kulitnya ya, dan juga khas untuk semualah Mary Kay Beauty Consultant. Tips dan cara saya lah pakai skincare Mary Kay. So saya share saja. Pelanggan saya ni namanya Jessica. Okay, so this video is actually for Jessica. Jadi saya mau berterima kasih juga sebab pilih saya sebagai Mary Kay Beauty Consultant. Thank you ya Jess. Okay, jadi Jess berumur dalam 20-an. Okay, dia baru sahaja mau menggunakan Mary Kay. Sebelum ni sebenarnya pernah pakai, tapi dia terberhenti dan sekarang dia mahu pakai semula lah ya. Jadi di sini saya memang bila dengar sahaja dia berumur dalam 20-an, terus dalam kepala saya terus ingat sesuai untuk pakai Time Wise 3D, iaitu range khas untuk mereka yang berumur 20-an ke 30-an, di mana ia mula mengalami awal penuaan ya, belum lagi advance, awal penuaan. Jadi saya memang highly recommended pakai Time Wise 3D range. Tapi untuk yang baru bermula ya, saya tidak recommend untuk pakai satu set ya, di mana Time Wise 3D itu dia ada cleanser, dia ada day cream, night cream, ada eye cream, dan juga day cream dia ada dua jenis, ada yang khas untuk SPF, ada yang khas yang tiada SPF ya. Jadi saya tidak akan recommend untuk pakai satu set terus, sebab itu akan membuatkan kulit menjadi mungkin kejutan untuk kandungan yang baru. Jadi untuk yang pertama kali pakai, saya akan hanya recommend dia punya cleanser sahaja dahulu ya. Dan Time Wise 3D ni sangat best sebab dalam range 20-an ni kan, kulit masih ada yang kombinasi lebih kepada berminyak dan kombinasi, dan dia akan mengarah kepada kering. Jadi untuk bagi yang macam umur dalam 20-an ke 24, kulit kita masih ada tuh minyak ya, jadi combination tapi lebih kepada berminyak. Jadi saya highly recommended, kalau kamu orang berumur dalam 20-an ke 25 begitu kan, jadi boleh pakai cleanser combination oily. Tapi ada juga yang umur dalam 20-an tapi kulit sudah mengalami kekeringan sebab mungkin persekitaran tempat dia tinggal. Kalau di Sabah ni, kalau tinggal di kawasan yang sejuk macam Tambunan kan, ataupun Kundasang, walaupun masih umur dalam 20-an ataupun remaja, kulit cepat mengalami kekeringan, dehydrated ya. Ataupun mungkin tempat bekerja yang dalam bangunan berekon kan, aircon tu memang tarik kelembapan pada kulit, jadi lebih rasa kering. Jadi range Time Wise 3D ini ya, dia ada khas untuk kulit combination berminyak dan juga normal kering. Itu yang saya sangat suka tentang Time Wise 3D. Jadi untuk Jess, oleh kerana dia kata kulit saya kering, jadi saya recommend dia pakai Time Wise 3D 4-in-1 cleanser, normal to dry, khas untuk kulit normal kering ya. Jadi apa perbezaan antara normal kering dan juga kombinasi berminyak cleanser dia ya? Apa perbezaan cleanser combination berminyak dan juga normal dry? Satu yang combination oily tu dia punya cleanser berbentuk gel, yang satu lagi yang normal dry itu berbentuk krim. So yang gel ada sedikit berbuih, yang krim tiada buih ya. Jadi cara menggunakan dia tu sama sahaja, cuma dia punya rasa tu berbeza sebab yang satu tu ada buih sikit, dia tidak ada buih yang sangat banyak lah, dia hanya ada buih sedikit saja. Jadi yang satu pula tu dia memang tiada buih, jangan dicari buihnya ya. Jadi cara saya mau pakai cleanser tu supaya saya rasa kulit saya bersih, saya akan pakai bersama-sama dengan ni facial cloth. Mary Kay facial cloth. Facial cloth ni dia tisu tapi dia punya texture macam tuala. Dan ini pakai buang lah ya. Dia besar juga. Macam ni besar kan, satu sheets ni besar. Jadi boleh potong. Jadi pakai pagi dan juga malam. Buang lah, kalau lepas pakai buang ya, jangan simpan 1 minggu pakai ni. Nggak boleh ya, untuk hygiene lah kan. Jadi ini untuk lagi bersih. Sebab kita akan rasa macam tak bersih sebab tiada buih yang normal dry. Jadi cara saya akan pakai cleanser ni di jari dulu. Simpan di jari dulu cleanser ni dalam sebesar amount 50 sen lah ya, 50 sen. Dan lepas tu kulit yang sudah lembab, mula urut muka, dari bawah ke atas, dari dalam keluar ya. So jangan dari sini ke dalam, tapi dari macam tengah muka ni kan, dari tengah muka urut ya,
pergerakan membulat, okay? Dan dari dalam keluar, dari bawah ke atas. Okay? Jangan macam begitu, jangan garuk ya. Itu kita gunakan kita punya 3 jari kecantikan lah. Amalkan inilah ya, sebab tekanan dia itu tidak begitu kuat. Bagi yang ada masalah kulit sensitif dan juga ada jerawat, cara yang betul mencuci muka adalah dengan lembut, buat pergerakan membulat dari bawah ke atas, dari dalam ke luar. Ya, dengan lembut, jangan tekan, hanya dengan lembut yang layang-layang begitu ya. Sebab bila kamu tekan ya, kalau contohlah ada jerawat kan, dia makin lagi jerawat tu dia masuk ke dalam ataupun pecah kan, pecah dan dia infection di dalam. Yang kita mau dia bersih di atas permukaan itu kulit supaya dia cepat naik itu jerawat tu kan, dan dia cepat keluarlah ya yang dia punya jerawat apa kita panggil ya, jerawat itu cepat masak dan dia keluar dengan sendirinya ya. Jadi kalau kita buat tekanan itu kan dia akan jadi macam termasuk lagi, lepas tu pecah di dalam, itu akan infection di dalam. Jadi kita mau dia bersih di permukaan atas kulit tanpa memberikan tekanan kepada kulit. So begitu juga ya kulit yang macam kalau yang tiada jerawat tu okey, sikit lah kita boleh bagi macam urutan tekan sedikit, tapi yang sensitif dan juga yang berjerawat tu kena lembut ya. Jadi lepas sudah mencuci muka, okey, muka dan juga leher, jangan lupa leher, barulah pakai facial cloth, basahkan, lepas tu lap dari bawah ke atas, dari dalam keluar ya, dari bawah ke atas, dari dalam keluar. Okay, so bila sudah lap, okay, memang kulit kamu akan jadi sangat-sangat bersih. Lepas tu barulah jangan lupa pakai toner ya. Ini adalah toner kegemaran saya, Time Wise Soft Toner. Saya pakai dengan 2 cara. Satu, menggunakan kapas muka. Okay, menggunakan kapas muka akan bantu untuk membersihkan lagi. Mungkin ada habuk, mungkin ada benda yang melekat selepas kita cuci muka. Macam contoh kan kita lap badan kita dengan tuala. Tuala tu mesti ada macam dia punya debu-debu ataupun dia punya yang kain tu kan, serpihan kain tu melekat di kulit kita. Jadi boleh bersihkan menggunakan toner dan kapas ya. So saya akan gunakan kapas, pastikan basah kapas tu, buat macam ni kan. Okay. Dan dari bawah juga ke atas, dari dalam keluar. Semua pergerakan kalau pakai penjagaan kulit ya, produk penjagaan kulit, dari bawah ke atas, dari dalam keluar, bermula daripada pencuci muka ya. So toner pun macam begitu juga, leher pun kena pakailah ya. Sudah habis semuanya, kita sapu dengan ini kapas dan juga yang sudah dibasahkan dengan toner. Saya juga highly recommended lah ya, kamu boleh basahkan lagi kamu punya kulit menggunakan ini toner. Tuang di kamu punya tapak tangan dan tap-tap, dan baru tap-tap di muka macam itulah, biar dia basah-basah. Dalam keadaan basah tu, okay, barulah pakai pelembab. So ini pelembab bestseller Mary Kay, khas untuk semua jenis dan keadaan kulit ya, sangat-sangat bagus, terutama yang ada masalah sensitif dan juga dehydrated, berjerawat. Okay, saya highly recommended pakai Mary Kay Oil Free Hydrating Gel. Ataupun mereka yang baru mau pakai produk Mary Kay, skincare Mary Kay, jangan dulu pakai satu set ya. Macam contoh Time Wise 3D tadi tu kan, saya tidak bagi dia pakai day cream ataupun night cream dia. No, saya akan recommend pakai ini dulu ya. Kembalikan dulu hydrate pada kulit, barulah pelan-pelan upgrade pakai day cream dan juga night creamnya ya. Okay, so cara pakai ni, dia ada spatula, jangan korek menggunakan kita punya jari. Okay, jadi gunakan spatula ni, ambil okay, 1 scoop itu untuk kamu punya pipi kiri dan kanan. Lepas tu 1 scoop lagi untuk dahi, hidung dan juga dagu. 1 scoop lagi, jangan lupa leher. Selalu kan kita selalu lupa leher. Jadi leher kedutan, penuaan. Muka muka nampak macam glowing, tiada kedutan, tegang, tapi leher nampak penuaan. Okay, jadi kena pakailah ya, semua skincare kena pakai, termasuk leher, muka dan juga leher. Okay, jadi sudah tu, barulah kalau rutin pagi wajib mesti mau pakai pelindung matahari. Tiada guna ya berhabisan duit dan segala usaha kita untuk jaga kulit itu, tiba-tiba kan kita keluar bawah matahari, segala masalah kulit tu masih tetap juga kita alami, sebab punca macam kulit sensitif, kulit berjeragat, berpigmentasi, kulit penuaan, apalagi semualah masalah kulit, semuanya datang daripada
terlalu banyak pendedahan terhadap cahaya matahari. Dan di Malaysia ini kan summer all the time ya. Matahari sentiasa ada. Tidak ada yang dia bilang okay 4 musim. Jadi mesti mau pakai pelindung matahari. Jadi saya highly recommended. Okay, ini Mary Kay punya pelindung matahari. Dia ada 2 jenis, satu yang kecil, belum buka yang satu ni. Yang satu ni ini saya punya favorite lah sebab ini khas untuk kulit kering, sensitif. Yang ini yang kecil sikit ni, pendek sikit. Pendek sikit ni 60 ml, yang besar sikit 80 ml. Yang ini khas untuk kulit berminyak. Jadi dia ada 2, satu khas untuk kulit berminyak, satu khas untuk kulit kering. Jadi cara pakai, okay, dia punya amount tu bukan yang main dot-dot simpan di muka ya. Kalau saya akan highly recommended, okay, 3 garisan macam ni, okay. Then kasih rata dulu di jari, okay, di tangan, telapak tangan kasih rata. Lepas tu baru tapping di muka. Okay. Even kan kalau sudah pakai makeup pun saya boleh layer lagi saya punya pelindung matahari. So ini sangat-sangat penting, tidak boleh skip ya. Okay, semua ini untuk rutin pagi. So kasih layer saja macam tu. Bukannya kita urut dia macam kita pakai pelembab ya. Okay, lebihan dia tu pakai di jari lah kan. Lepas tu waktu pagi kalau mau pakai foundation macam contoh CC cream ataupun Timeless 3D, highly recommended. Jadi kamu ada double protection. Selain daripada ada ini lagi untuk protect kulit ya. Foundation bukan hanya untuk buat kulit lagi cantik, tona sekata, tapi juga ya bagi satu lagi lapisan perlindungan kepada kulit, supaya macam contoh lah kalau habuk apa-apalah kotoran yang seharian kita keluar tu kan mesti kita akan terdedah dengan habuk dan kotoran. Habuk tu dia tidak terus masuk ke dalam kita punya kulit, dia melekat di foundation tu saja. Jadi nanti bila kita bersihkan kita punya kulit ya, kita bersihkan tu foundation, habuk tu pun ikutlah sekali kan. Jadi tidak itu fungsi foundation lah. Okay. Dan waktu malam senang, waktu malam paling senang. Cuci muka adalah rutin yang paling penting. Kadang-kadang saya cuci muka, saya pakai double cleansing method dengan cara saya akan pakai micellar water dulu. Okay, micellar water dulu, barulah saya pakai pencuci muka. Sebab micellar water ni dia akan bantu untuk tarik semua kotoran. Saya guna dengan kapas ya. Jadi dia akan tarik semua kotoran habuk makeup sekali. Dan lepas tu bila pakai ini cleanser lagi bersih ya. Kulit tidak akan tumbuh jerawat jika kulit bersih. Kulit hanya akan berjerawat jika kulit itu tidak bersih sepenuhnya, sebab kotoran itu akan menyekat ya, minyak, laluan minyak itu liang roma. Dia akan macam sumbat lah liang roma. Bila sumbat, salah satu daripada liang roma kita ni tersumbat, itulah jadi jerawat ya. Okay, jadi cuci muka paling penting pada waktu malam. Dan lepas tu barulah pakai toner macam cara yang saya tunjuk tadi, dan pakai pelembab. So kalau malam kan cara pakai pelembab dia ni bagi yang ada masalah kulit, yang ada sensitif, ada jerawat. So saya akan kasih double layer kawasan yang ada masalah. Macam contoh saya ada jerawat sebelah sini kan. Ini sebab pakai mask tu lah, benci betul ya, pakai mask tu yang macam beberapa hari ni saya terpaksa pakai mask kan, sebab keluar dia adalah timbul 1, 2, 3 jerawat. Jadi kawasan yang ada jerawat itu, lepas saya pakai satu layer seluruh muka dan juga leher, saya pakai lagi satu layer khas bahagian yang ada masalah. So, mana-mana bahagian yang ada masalah, macam kawasan yang sangat over dry, yang gatal, yang ada apalagi yang ada merah-merah, okay, saya akan kasih layer satu lagi lapisan. So lepas tu tidurlah ya, tidur, tengoklah kulit besoknya akan jadi sangat-sangat lembab. Sudah lembab, okay, barulah cuci muka lagi kan. Cuci muka pada waktu pagi tu lebih lembut lah, tidak seperti macam waktu malam kita kena pakai micellar water kan. Dan rutin yang nombor 3 iaitu rutin mingguan, sangat-sangat penting. Tidak guna kita pakai semua skincare ini pada setiap hari, pagi dan juga malam, tanpa rutin mingguan. Di mana rutin mingguan ini membantu untuk membuang kulit mati, lapisan kulit mati dengan lebih mendalam. Kalau yang pencuci muka tu, dia cuci muka hanya membuang kotoran yang di permukaan kulit. Tapi kalau kita punya rutin setiap minggu tu, iaitu pakai mask yang ada scrub yang buang kulit mati. Saya akan highly recommend Botanical Formula 1 khas untuk kulit kering, ataupun Botanical Formula 2 khas untuk kulit normal, dan juga yang tidak ada masalah jerawat yang banyak, cuma 1-2 tu tidak masalah. So boleh pakai Botanical inilah. Kalau yang ada masalah jerawat, saya akan highly recommend pakai Clear Proof
clear mask ya, clear proof mask. Sebab kalau yang berjerawat tidak boleh scrub ya, hanya pakai itu mask dan tunggu 10 minit atau 15 minit dan lepas itu bersihkan menggunakan facial cloth. Okay. Tapi kalau pakai ini mask yang ada scrub, dia ada biji-biji yang bantu untuk scrub itu kulit mati. Jadi cara saya pakai, saya suka pakai pada waktu pagi sebab waktu malam bila kita tidur, sel kulit yang baru akan tumbuh dan menolak sel kulit yang mati ke atas permukaan kulit. Jadi paling bagus adalah kita pakai mask pada waktu pagi. Dan juga saya suka pakai mask pada waktu pagi. Kalau petang kan saya pandai lupa, saya pandai tertidur dengan itu mask. Kita jangan bawa tidur mask ini ya, nanti itu akan membuatkan kulit tidak dapat bernafas ya. Ini mask kena pakai untuk 10 ke 15 menit, itu paling lama, tidak boleh lebih daripada 15 menit sebab dia akan macam tidak dapat bernafas kan, kulit kesian dia. Jadi dalam 10 menit lah pakai di layer mask ini secara rata. Elakkan bahagian mata ya, elakkan bahagian mata dan juga lubang hidung. Nanti tidak boleh bernafas kita kan. Oke, jadi 10 menit saya bangun pagi saja, saya terus cuci muka pakai, saya highly recommended pakai air suam lah kan, supaya itu liang roma terbuka kan, dia lembut sudah kita punya kulit. Lepas tu dalam keadaan yang lembab pakai ini mask, okay, elakkan bahagian mata tu, dan tunggu 10 menit. Lepas 10 menit bolehlah bersihkan itu mask, basahkan dulu jari dengan air dan basahkan tap-tap di muka. Lepas tu buat urutan dengan lembut, okay? Terutama bahagian hidung yang ada blackhead, whitehead itu kan, kasih lama sedikit, okay? And then mana bahagian yang kusam, yang kering tu urut lagi lembut. Pastikan sentiasa ada air untuk sentiasa dia lembab, okay? Jangan biarkan dia kering, okay? Jangan lupa leher juga ya, leher pun kena pakai itu mask, okay? Pakai, dan lepas tu sudah bersih, mandilah ya. Dan saya paling suka bila pakai sudah mask ni waktu pagi, saya boleh skip pakai cleanser saya. Jadi jimatlah ya, hari yang saya pakai saya punya mask pada waktu pagi, saya tidak perlu pakai cleanser saya pada waktu pagi. Oke, jimat. Jadi itu saya punya cara lah, tips saya untuk pakai mask yang ada scrub. Ini khas untuk yang kulitnya tiada masalah jerawat, hanya mungkin ada jerawat pun 1-2, itu okey lagi. Yang ada masalah blackhead, whitehead, saya highly recommended pakai botanical mask formula 1 ataupun 2, ikut jenis kulit. Kalau yang kering formula 1, kalau yang normal macam combination, then pakai formula 2 ya. Dan saya sangat suka ni, harga dia RM80 tapi lama tau pakai. Kalau saya, sebab saya ada banyak mask. Jadi saya kasih selang-seli lah dengan mask yang lain. Lama sudah nih, dari tahun lalu, belum habis lagi. Tapi kalau kamu cuma ada satu mask nih, kamu pakai ini 1 minggu, at least pun 3 kali, dalam 7 ke 8 bulan lah juga ya, bertahan ya mask ini. Kalau picit-picit tiada sudah tu, potong dia di dalam tu masih banyak lagi, dia boleh pakai lagi. So rajin pakai mask nih, itulah yang akan membuatkan kamu punya kulit jadi sangat glowing, cantik, tiada kedutan ya. Dan skincare yang kamu pakai senang menyerap masuk ke dalam kulit, dan barulah hasil dia tu lagi cepat ya. Kita punya skincare, dia punya goal bila kita pakai skincare adalah kita mau tu setiap skincare masuk ke dalam kulit kita. Jadi ini adalah rutin yang paling basic, yaitu cleanser, toner, pelembab, mask dan pelindung matahari. 5 basic. Nanti lepas ni boleh tambah dengan serum dan juga penjagaan mata. Ini pun sangat penting. Tapi of course kita akan duluan cakap kita punya kulit muka dulu. Nanti next month baru saya akan recommend untuk tambah penjagaan mata dan juga serum untuk rawatan kulit seterusnya ya. Jadi cara saya recommend produk, saya akan bagi skincare secara pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lepas tu sikit-sikit tambahlah rutin. Lama-lama daripada 5 penjagaan kulit, makin banyak ya produk Mary Kay di atas meja solek kamu orang ya. Itulah cara saya bagi recommendation. Okay, so itu sahaja sharing daripada saya selama dalam mau masuk 30 minit ya. Jadi saya harap ya saya punya perkongsian ini, cara pakai produk rutin pagi, rutin malam dan juga rutin mingguan, khas untuk beginners ya, yang baru mula mau pakai Time Wise 3D set. Okay, saya tidak recommend pakai satu set, saya akan recommend pakai yang macam saya share tadi, iaitu cleansernya dulu, baru pakai toner Time Wise 3D, and then oil free hydrating gel ya. Ini adalah pelembab paling bagus Mary Kay bestseller. Dan wajib mesti ada pelindung matahari ya. Dan rutin mingguan, yaitu mask yang ada scrub ya, untuk bantu buang kulit mati. So complete lah untuk yang first step
ya, first step of basic beginners punya skincare untuk persediaan kulit Anda mau pakai satu set Time Wise 3D ya, supaya kulit kekal muda walaupun nanti umur 30-40 masih juga nampak glowing ya, tiada kedutan macam si Melna lah kan. Okay, so itu saja sharing daripada saya. Thank you semua sebab sudah tengok saya punya video. So next video saya akan share lagi cara pakai tambahan kepada rutin yang sekarang lah ya. Okay, so bye.